Pernah kepikiran gak sih, dunia kita ini kan isinya cerita semua. Dari zaman dulu banget orang ngumpul di sekitar api unggun, sampai sekarang kita scroll utas viral di media sosial. Saking banyaknya, kadang jadi bingung kan? Nah, gimana kalau ternyata ada sebuah kerangka sederhana buat memetakan itu semua? Yuk, kita coba bangun kerangka itu bareng-bareng. Pertanyaan ini emang kedengerannya gede banget ya. Ada puisi, novel, fabel, mau mulai dari mana coba? Tapi, kuncinya ternyata bukan soal ceritanya tentang apa. Semua ini dimulai dari pertanyaan yang jauh lebih dasar, gimana caranya cerita itu sampai ke kita? Yap, disinilah akar dari segalanya. Coba bayangin deh, jauh sebelum ada satupun buku, cerita itu hidupnya cuma lewat suara, dari mulut ke mulut. Ini dia percabangan pertama dan paling penting dalam pohon keluarga cerita. Lisan lawan tulisan. Jadi, ini tuh kayak filter pertama buat semua cerita yang pernah ada di dunia. Pertanyaannya simple. Cerita ini dibuat untuk didengar atau untuk dilihat dan dibaca? Kelihatannya sepele ya, tapi jangan salah. Pilihan sederhana ini, wah, ternyata mengubah segalanya tentang cara cerita itu dibangun dan kita rasakan. Lihat deh betapa bedanya dua dunia ini. Sastra lisan itu kan harus nempel di kepala ya. Makanya dia butuh ritme, sifatnya kolektif, dan selalu bisa berubah tiap kali diceritain. Kebalikannya, sastra tulisan itu permanen. Penulisnya bisa sendirian menyusun struktur yang super rumit, dan karyanya bisa kita baca ratusan tahun kemudian. Keren kan? Ini sejalan banget sama apa yang dibilang Walter J. Ong. Tradisi lisan itu ya inti dari budaya itu sendiri. Bayangin aja, sebelum ada tulisan, ingatan kolektif masyarakat itu satu-satunya perpustakaan, sekolah, dan arsip yang mereka punya. Semuanya disimpan di kepala. Oke, jadi kita udah pegang fondasi paling dasarnya nih, lisan atau tulisan. Nah, dari dua jalur ini, cerita biasanya bakal muncul dalam 3 bentuk utama. Dan saya yakin, kita semua pasti familiar banget sama bentuk-bentuk ini. Bentuk yang pertama, dan mungkin yang paling tua usianya, adalah puisi. Anggap aja ini adalah sastra yang lahir dari ritme detak jantung dan musik yang tersembunyi di dalam bahasa. Kalau ngomongin puisi, kata kuncinya itu satu, padat. Puisi itu seolah memeras makna dan emosi ke dalam kata-kata yang sesedikit mungkin. Ini jelas bukan bahasa yang kita pakai buat ngobrol sehari-hari kan? Ini bahasa yang sengaja dirancang buat klik, langsung kena ke perasaan. Jadi ada struktur yang ngasih dia bentuk, ada bahasa kiasan yang ngasih kedalaman, dan ada ritme yang bikin dia jadi musikal. Nah, semua ini digabung buat satu tujuan, menyalurkan ekspresi emosi yang paling kuat. Itulah jantungnya puisi. Oke, sekarang kita geser ke bentuk berikutnya. Yang ini, saya jamin, paling sering kita temui sehari-hari. Prosa fiksi. Yap, ini dunianya novel, cerpen, dan dongeng. Nah, kalau tadi puisi itu soal kepadatan, prosa itu justru soal keluasan. Prosa ini pakai bahasa yang lebih mirip cara kita ngobrol. Dibangun pakai kalimat dan paragraf biasa, tujuannya ya buat menceritakan sebuah kisah. Dan disinilah kita nemuin semua elemen yang kita suka dari cerita. Kita bisa ikutin perjalanan karakternya, dibikin penasaran sama plotnya, dan tenggelam dalam dunia yang dibangun lewat deskripsi-deskripsi yang detail. Intinya, prosa itu ngasih ruang biar ceritanya bisa bernafas dan berkembang. Dan jangan salah, di dalam dunia prosa sendiri, spektrumnya luas banget. Mulai dari cerpen yang bisa kelar sambil ngopi, sampai novel tebel yang bacanya bisa berhari-hari, tapi pada dasarnya, mereka semua ini satu keluarga besar yang sama. Sekarang, kita sampai ke bentuk besar yang ketiga dan terakhir. Nah, yang satu ini tujuannya unik banget. Kenapa? Karena dia nggak diciptakan untuk dibaca sendirian dalam diam, tapi untuk dihidupkan di atas panggung. Inilah yang bikin drama itu beda banget secara fundamental. Naskahnya itu cuma cetak biru, cuma blueprint. Produk akhirnya itu bukan teks di atas kertas, tapi ya pertunjukan hidup yang kita saksikan bareng-bareng di depan mata. Dalam drama, kita nggak dikasih tahu isi kepala karakternya lewat narasi. Kita harus lihat sendiri dari apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka ucapkan. Jadi ini adalah cara bercerita yang super aktif dan komunal, yang dirancang untuk kita alami bersama-sama di satu ruangan. Nah, sekarang tantangannya buat Anda. Coba deh, pakai kerangka yang barusan kita bahas ini, kira-kira cerita modern seperti podcast, video game, atau bahkan utas di media sosial itu posisinya di mana ya? Apakah video game itu prosa interaktif atau malah lebih dekat ke drama? Apa jangan-jangan podcast naratif itu kebangkitan kembali tradisi lisan zaman dulu, ya kan? Ini bukti kerangka ini masih relevan banget. Pada akhirnya, inilah kuncinya. Teknologi akan terus menciptakan cara-cara baru untuk bercerita,
bentuknya akan terus berevolusi, tapi fondasinya tetap sama. Dengan bertanya lewat medium apa dan bentuknya gimana, kita jadi punya semacam kunci universal untuk memahami cerita apapun, dari yang paling kuno sampai yang mungkin bahkan belum tercipta.